Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat sakreb. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Waduh, berbahagia karena saya sudah berada di atas ketinggian 1000 kaki curut. Kaki curut. Aduh, skondeblang. Anak memolo. Jazakumullah sangat jasa kepada sahabat-sahabat subscriber Shockbreaker yang sudah mencet abang-abangnya. Chat. Nah, berkah. Mudah-mudahan sing penting semua waras, bergas, sugi beras, barangnya kas, sering keramas, wis tuntas bengi. Aduh, caprak wis bengi-bengi. Sahabat, saya malam hari ini sudah berada di pucuk gunung di perbatasan Majalengka ini, perbatasan ujung. Aduh, di sini ada dulu Sunan Bonang pernah singgah di sini, sahabat. Singgah di sini dan pernah mengalahkan dengan kidung-kidungnya, dengan suara merdunya, sehingga Nyimas Gandasari, waduh, kalah sima Mas Sunan Bonang. Yes, nanti bincang-bincang dengan Pak Juru Kunci, gimana sih Sunan Bonang bisa berada di ketinggian gunung ini, berada di daerah Cupang, ujung-ujung masa beruap. Jadi nanti bincang-bincang, jangan ngecaprak lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat sahabat. Terus kalau pengen sholawat ini yang saya lantunkan nanti ada apa NSP apa sih RBT nanti lagi dibuat ya sahabat. Terus ikutin saya lah, caprak terus setan belek setan pak. Bah, ayo ikutin saya sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya sudah berada dengan Bapak Juru Kunci. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Wanda. Oh, Bapak Wanda. Pak, perkenalkan, saya Ujang Bustomi. Saya datang ke sini malam-malam. Saya nanti bincang-bincang tentang Sunan Bonang, Pak. Oke. Sebenarnya Sunan Bonang itu sendiri datang ke tempat ini tahun berapa, Pak? Sebenarnya pada tahun 1428 kalau nggak salah. Sunan Bonang dikala diundang mungkin sama sahabat Sunan Gunung Jati bahwa Cirebon itu belum ada Islam atau belum ramai Islam. Jadi yang namanya sahabat wali semua diundang. Mungkin yang datang ke sini perwakilan atau gimana Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Nah, termasuk juga mungkin Sunan Derajat, sesaudara itu datang ke sini untuk membantu mengislamkan wilayah Jawa Barat khususnya. Jawa Barat di bawah naungan, di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi Pajajaran adalah kakeknya Sunan Gunung Jati dan juga punya Walang Sungsang, Mbah Kusangkan, Pangeran Cakrabuana dengan Ibu Rara Santang. Nah, ada menarik tadi ketika Sunan Bonang kesini itu bisa mengapa sampai suara-suara merdunya Sunan Bonang itu bisa meluluhlantarkan Nyimas Gandasari itu gimana itu, Pak? Itulah senjatanya Wali Songo itu beraneka ragam, bermacam-macam. Kebetulan Sunan Bonang itu julukan. Jadi yang nama aslinya itu Syekh Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Kenapa bisa disebut Sunan Bonang? Karena setiap menyebarkan agama Islam, setiap syiar itu tidak lepas dari bunyi suara. Tabuh-tabuhan kata orang Jawa.
dengan kidungnya itu terkenal Sunan Bonang. Hmm. Nah, alhasil mungkin merayu untuk wilayah Jawa Barat pengen diislamkan itu adalah senjatanya dengan nyanyian. Makanya masyarakat Jawa Barat terutama wilayah Cirebon itu dibantu dengan Sunan Bonang, dan tidak lepas juga dengan santrinya Sunan Kalijogo itu ayo berembuk mengajak wilayah Jawa Barat itu semua diislamkan. Nah, kita bincang-bincangnya sambil jalan, sambil nanti ngelihat tempatnya Sunan Bonang ya Pak. Oke. Lewat mana Pak? Sini aja. Sini aja. Oh, sini. Jadi itu ketika Nyimas Gandasari itu sendiri sampai terpikat itu seperti gimana Pak? Jadi setiap datang ke sini serombongan, juga pengikut dan santrinya juga banyak Sunan Bonang. Itu setiap rapat besar adanya di puncak Gunung Jaya yang sekarang dijadikan puncak Gunung Jaya atau sumur kejayaan, dan di bawah lerengnya di bawah sekarang dijadikan tempat wisata Batu Lawang. Nah, itu sejarahnya begini. Jadi setelah datangnya rombongan dari Cirebon itu ya mungkin serombongan para wali mau naik ke Gunung Jaya, tiba-tiba di belakang disusul Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Nah, dengan alasannya saya minta dinikah. Karena apa alasannya? Mungkin yang namanya Sunan Bonang dengan ilmu kehebatannya wali itu udah tahu. Jadi artinya di mana Nyimas Ratu Ayu Gandasari minta dinikah ada apa? Alasannya Mas Ratu Ayu Gandasari itu karena setiap punya suami selalu meninggal. Ada apa dengan diri saya ya, waliullah katanya. Nah, ternyata Sunan Bonang itu udah tahu penyakitnya adalah ada makhluk di dalam Mas Ratu Ayu Gandasari. Begitu naik ke atas ternyata dinyanyiin dengan suara-suara merdu kidungnya sampai juga dia pulas tidur. Nah, terus menyuruh anak muridnya Sunan Bonang itu, santrinya Sunan Bonang itu, Tempatnya ini apa? ya, nah suruh ngambil, begitu dibawa ke atas, begitu disandingkan di rahimnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari keluar. Ini yang mana Pak? Sunan Bonang yang ini Kita boleh naik Pak? ini pangan. Ini Sunan Bonang Pak? Ya, ini Sunan Bonang. Nah, ini tuh petilasan makam atau apa Pak? Patilasannya ini. Oh, sempat petilasan. singgah di sini dan mungkin Ini ada uang ini buat apa Pak? jadi ini semua pendatang punya keyakinan bahwa saya kalau menyawerkan uang di makamnya wali akan banyak rezekinya. Oh, banyak rezeki. Iya, jadi ini tuh suatu gambaran. Saya sawer di tempatnya Waliullah Sunan Bonang. Ini buat apa ini Pak? Ini buat bakar kemenyan. Ada foto-foto di itu buat apa ini Pak? Itu kadang-kadang kepercayaan orang yang pengen kerja, yang pengen dapat jodoh, yang ular-ular. Oh, satu. Ya, maksudnya yang ada dikuburkan di sini adalah di Sunan Bonang katanya berbentuk tongkat, yang di makamnya Pangeran Welang itu berbentuk keris. Karena sinyalnya kita di dalam nggak dapat, kita keluar lagi Pak. Jadi sahabat tadi itu sekilas petilasan daripada Sunan Bonang, jadi sinyalnya muter-muter jadi gitu keluar lagi. Nah itu tadi kidung-kidungnya itu gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Sempat apa dengan kidungnya Bapak apa enggak Pak? Waduh, ya itu saya kalau nyanyiannya sih kurang apa, cuman yang dikenal katanya Sunan Bonang itu dengan ciri khasnya kayak nyanyiannya itu tombo ati, kayak lir-ilir itu nyanyian Sunan Bonang itu. Oh itu. Jadi itu yang suka dinyanyikan, suka nabuh musik Bonang. Orang dulu kan nggak ada, jadi orang berkumpul, siapa saja yang mau ikut sama saya masuk Islam dulu. Jadi orang kan pada mau. Nah, hasil di sini kan di Raja Galuh sana, di bawah Kadipaten Raja Galuh itu ada kerajaan lagi, kerajaan kecil yang tetap di bawah naungan Pajajaran. Pangeran Cakraningrat itu. Rajanya Raja Galuh. Itu saktinya Mandraguna itu. Nah, pangeran itu sama pas tahunnya Sunan Bonang Mas. Sama, itu sejajaran. Jadi artinya dikala rapat-rapat di sini rombongan para wali itu, yaitu untuk menyerang ke Raja Galuh. Nah di situ karena Nah yang datang ke sini banyak
Pak? Banyak. Dari mana aja, Pak? Itu dari Mataram, dari Belambangan, yang sekarang juga patilasnya banyak. Di atas ada Syekh Madekur, Kiai Hasan Basari di atas. Empu Supa dan Kiai Atas Angin ada di bawah. Oh, ada juga. Ada. Tiga Lemboh ada. Di sana ada Ki Raksawana, ada Ki Suradipa, ada Ki Suradinata, ada juga Ki Selabadra, ada juga Surangga Suranggi, ada juga Andaras Andaris. Nah, kalau ini siapa, Pak? Ini Cina yang masuk Islam ini. Oh, ini Cina yang Ya, bisa dibuka, Pak? Bisa. Pik, kunci. Jadi ini Cina gimana, Pak? Bisanya masuk Islam itu gimana? Dulu waktu belum dibangun, belum rame, itu datang tamu, yaitu beliau itu pendatang dari Jakarta. Tujuannya adalah tapakur ziarah sini. Zaman dulu yang jadi juru kunci di sini kakek saya. Nah, kebetulan belum ada bangunan, masih hutan. Dia datang puasa katanya 41 hari. Cinanya di sini Ya, bertapa. itu dulu dia profesinya sebagai bengkel sepeda. Oh, Cina ini bengkel sepeda. Ya, betul. Nah, terus Setelah- bisanya di sini sukses itu gimana, Pak? Nah, puasa, tirakat, tapakur, mungkin ada petunjuk, ada karomahnya dari Sunan Bonang, ada barokahnya. Nah, begitu pulang dia jadi paranormal hebat. Oh, ini namanya siapa, Pak? Cina ini, Pak? Cina ini kalau nama Cina Lini Leng. Oh, Lini Leng. Ya, setelah masuk Islam, setelah mualaf. Lini Leng itu apa? Lini Leng itu apa tuh? Sama Cina, nama Cina oh, itu. bukan siang-siang maling seng. Nah, sayangnya saudara ini. Jadi Lini Leng nama Cina setelah masuk Islam mualaf itu Rohiman. Oh, Rohiman. Ya. Sempat di sini menyebarkan meneruskan Sunan Bonang ini. Ini banyak, muridnya banyak. Ini dari India, dari Pakistan, dari Brunei. Ini orang-orang luar. Makanya ini alhasil beliau banyak rezeki, banyak tamu. Ini rencana mau dibangun. Ini prosesnya lama nih bangunan ini. Karena kendalanya dengan kehutanan. Terus. Nah, ini bertahap dari tahun Nah, ini Cina ini meninggalnya tahun berapa, Pak? Ini meninggalnya tahun 1979. Nah, warga Tionghoa banyak yang datang ke Oh, sini. banyak. Dulu Oh, banyak. banyak orang Cina di sini. Bahkan orang luar kayak India banyak sih. Nah, dipindah ke sini. Kenapa bisa dipindah ke sini? Karena mungkin yang namanya jasad boleh dibilang orang Cina atau semacam kita. Tapi halusnya barangkali dari sini. Karena apa? Udah dimakamkan di Petamburan Jakarta 8 bulan. Pengen dipindah kemari. Kebetulan itu sama cucunya itu masuknya sama minta dipindah, sama Pak Lurah sini juga sama minta dipindah kemari. Jadi kesepakatan minta izin dari lurah, dari camat, dari dulu ada kewadanan kabupaten sampai provinsi, izinnya gampang. Nah, kesaktian beliau itu apa, Pak, di antaranya? Jadi dulu waktu saya tahu Roh Amarohiman itu setiap datang ke sini itu banyak warga yang berdatangan, warga sini terutama yang pada sakit begitu minta kesembuhan berobat, cuma dipegang kepala, diusap kepala dan dikasih air itu sembuh, pulang bisa jalan. Yang megangnya siapa, Pak? Amarohiman. Bapak pernah mimpi ketemu beliau, Pak? Sering, saya sering mimpi waktu dulu kan pernah masih hidupnya dulu saya kecil amanat sama saya. Oh, ini sempat Bapak nemuin beliau? Oh, saya tahu kecilnya bareng anak-anak cucu-cucunya dan bahkan ya dulu kalau duduk sila ini jarang makan nasi. Enggak, maksudnya waktu beliau masih ada Bapak sempat Tahu, Oh, tahu. Masih kecil Bapaknya? Masih kecil, saya SD kelas 3 kalau nggak salah. Itu bareng cucu-cucunya kan kecil-kecil tuh. Ngusap kepala saya, Neng, kalau nanti ama udah nggak ada, udah meninggal, tolong main bareng sama anak cucu ama. Dan tolong ini bangunan dirawat nanti buat Neng katanya. Walaupun saya laki-laki dia bilang Neng aja ke saya. Buat Neng nanti di sana tolong dirawat, dijaga dan juga kalau anak cucu ama datang ke sini tolong di main bareng katanya. Nah, itu apa, Pak? Itu benda-benda yang orangnya dulu waktu masih ada orang tuanya ini suka melihara benda-benda begini. Ini apa ini, Pak? Ini tuh semacam ranjang nih. Buat apa ini, Pak? Ini tempat nyimpan pekakas nih. Jadi dulu keris, beliaunya. ya keris, batu apa dulu semua murid Amarohiman tuh Ini sama? sedikit sama. Ini cuma tiga kesini. Ini orangnya Oh, nih, ini sama orang. tuh. Nah, kalau ini apa, Pak? Sama kelambu-kelambunya ini. Oh, ini orangnya beliau? Iya betul. Oh, beliau ini adalah salah satu Sunan Bonang muridnya, Pak?
Nah, bukan. Jadi bukan, dia tirakat di sini, Oh, pertapa tirakat di sini. Ya, pertapa di sini. Nah, begitu pulang ya itulah tadi bisa jadi paranormal. Aslinya orang mana ini, Pak? Ini Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Istrinya dimakamkan di sini atau di mana, Pak? Enggak di sana. Jadi istrinya dua tuh kakak berat. Itu yang muda masih hidup, tapi ya udah nggak bisa gerak. Oh. Tapi anaknya yang anak asli almarhum Iman itu masih ada semua dua. Nah, yang di tadi penjelasan Sunan Bonang, saya kembali ke Sunan Bonang, Pak. Itu banyak yang pada tirakat dan ketapa di sini banyak. Banyak. Di mayoritas orang Indramayu. Nah, Bapak pernah nggak mimpi ketemu beliau, Pak? Atau ada bisikan, ada isyarat Oh sering, apa? kalau saya ketemu bisikan, saya ketemu, tapi yang namanya wujud balik barangkali bukan makamnya. Apa itu, Pak? Isyarat apa, bisikan apa yang Saya Sunan Bonang sampaikan? Sudah pernah dikasih amanah juga. Apa itu amanatnya, Pak? Cuman dua. Saya minta ya Yang, kalau memang Yang pengen diurus sama saya di sini, tolong minta kasih tahu amanatnya apa. Satu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan mempermasalahkan duit. Cuman itu dua. Mempersoalkan duit itu gimana, Pak? Jadi artinya kalau ada tamu yang nggak punya duit ditolak, diusir atau tidak sama saya pendatang tuh nggak kaya, nggak miskin, nggak cantik, nggak jelek, saya sama doanya begitu. Tawasulnya begitu. Jadi nggak pilih kasih. Ini orang bawa mobil, lain doanya enggak. Saya sama. Nah, kita kembali ke Nyimas Gandasari ketika terpikat dengan suara Sunan Bonang. Itu ada masalah apa awalnya, Pak? Jadi cerita Nyimas Ratu Ayu Gandasari itu keluhannya tuh setiap menikah dengan laki-laki, pagi menikah sore meninggal, sore menikah pagi meninggal. Nah itu keluhannya. Jadi minta berobat sama Sunan Bonang. Nah alhasil mungkin ketemu obatnya, ya nggak jadi dinikah, nggak jadi. Nanti di akhir zaman nanti kita ketemu lagi, kata Sunan Bonang. Oh, tapi nggak sempat dinikah di dunia. Nah itu ketika itu cuman dinyanyiin kidung-kidung saja sama Sunan Bonang. Dinyanyiin kidung, mungkin dengan ilmunya yang nggak tahu jampe-jampenya keluarlah ular welang. Yang tadi di sebelah. Iya, ular welang. Yang namanya ular welang kan ditangkap, wah ini penyakitnya. Begitu diusap gini jadilah keris. Makanya dinamakan Pangeran Welang. Kerisnya masih ada, Pak? Walau alam di dalam situ kali. Jadi makanya orang bilang kan begini, ada kan orang yang tahu atau tidak, benar atau tidak keberadaannya itu mengucapkan, Pak ini kuburan yang ini isinya tongkat, yang ini keris, walau alam saya nggak tahu. Setahu saya jadi pengurus penerus dari orang tua saya itu sudah bentuknya makom begini. Jadi dulu sempat Sunan Bonang menyiarkan agama Islam di sini dan itu tempatnya, Pak. Iya betul. Nah, terus kelebihan-kelebihan selain kidung itu sendiri yang Bapak tahuin apa tentang Sunan Bonang? Jadi Sunan Bonang itu dulu dengan mudahnya, dengan gampangnya katanya menaklukkan Raja Galuh. Yaitu senjatanya dengan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Dia dirayu si Pangeran Cakraningrat. Dia kehebatannya punya keris, punya panah. Satu bidik panah itu keluar 1000. Saktinya Mandraguna. Setelah dirayu sama Nyimas Ratu Ayu Gandasari, panahnya diambil, lumpuh dia, kabur. Nah alhasil pengikut-pengikut Raja Galuh itu kebanyakan kebawa ke Cirebon, masuk Islam. Itu mungkin ceritanya. Luar biasa. Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya, Pak. Dan mohon maaf waktunya bila mana mengganggu malam-malam hari sekilas tentang Sunan Bonang. Nah sahabat, itulah saya sekilas ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang kehebatan daripada Sunan Bonang yang mempunyai asli bernama siapa, Pak, tadi? Syekh Mahdum Ibrahim. Syekh Mahdum Ibrahim. Mudah-mudahan ini adalah menjadi contoh bahwasanya kita ketika siar Islam itu adalah tidak mudah dan tidak gampang, banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi adalah ketika kita siar Islam adalah yang perlu ditanamkan adalah rahmatan lil alamin. Kita saling asah, kita saling asuh dan utamakan akhlakul karimah yang baik. Ketika kita bicara berdakwah tidak dengan akhlak-akhlak yang baik, maka yang akan terjadi adalah gulat gontok-gontokan. Jadi kita sesama muslim, sesama Islam, kita tiru wali-wali zaman terdahulu ketika mensiarkan Islam, yaitu dengan akhlak, dengan lemah lembut, dan dengan rahmatul alamin. Saya tidak akan terpancing dengan yang lain-lain, saya hanya fokus dakwah secara ud'u ila sabil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak yang baik, agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.